Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya lagi, dengan Muhammad Yusuf Suseno dari Satu Hari Satu Kaki. So, kita akan bahas tentang soal nomor 311 ya. Seorang ibu, wanita usia 51 tahun dengan riwayat diabetes dan nyeri dada 6 jam sebelum masuk rumah sakit. Ini adalah ECG-nya ya. Seperti biasa, teman-teman yang masih baru awal untuk belajar EKG, saya sih biar simple dan gampang memakai 7 langkah ya. Pertama, irama sinus, rate, aksis, PR interval, QRS lebar apa enggak, kita mau lihat bundle penis block, kelainan ruang jantung, dan kelainan koroner. Nah, fokus pada EKG kita ini, kita akan masuk ke kelainan koroner ya, kita lihat ya. Pertama, 7 langkah deh. Irama sinus enggak? Kita lihat ada 1P diikuti 1 QRS, 1P, 1 QRS. 1P, 1 QRS. Beda dengan soal sebelumnya, di mana P-nya tidak jelas seperti ini. Ya, ini jelas EKG irama sinus. Dengan P yang positif di lead 2. Ya. Kemudian berapa rate-nya? Ini kira-kira sekitar 3 kotak ya, 100 lah, 100 kali per menit. Aksesnya normal enggak? Lihat 1 positif, AVF-nya masih banyak negatifnya, tapi di lead 2 lebih banyak positifnya. Jadi berarti apa? Aksesnya normal. Terus kemudian PR interval. Kita lihat PR interval kurang dari 3 kotak. Pas ini kira-kira 3 sampai 5 kotak. Kita lihat di sini sekitar 4 kotak ya. 4 kotak. QRS lebar di V1 nggak ada. Artinya kita mau lihat RBBB nggak ada. QRS lebar di V6 nggak ada. LBBB nggak ada. Ya. Pembesaran jantung nomor 6, hipertrofi. Kita lihat AVL-nya masih kecil, nggak apa-apa. Nggak ada 11, Sokololayan nggak ada, RVH nggak ada, atrial abnormality juga nggak ada. Kemudian kita masuk ke koroner. Nah, kalau kita koroner, kita melihat ST elevasi dulu. Ada nggak ST elevasi? ST elevasi kita lihat, ini ada ST elevasi di AVR nih. 1. ST elevasi di AVR apakah bermakna? Ya, bermakna terutama jika kita dapatkan juga ST depresi di lead lain ya. Kita lihat ada ST depresi di V2, V3, V4, V5 ini ya. V6, 1, AVL. Nah, ini ST depresi di lead lain ya. Jadi irama sinus 100 kali per menit, normal akses dengan ST depresi di V2 sampai V6 1 AVL dan ST elevasi di AVR. Teman-teman menjawab di grup Telegram maupun di IG udah keren-keren semua jawabannya. Apakah ini STEMI equivalent, Leishman atau triple facial disease? Nah, ini kalau saya assess ini sebagai non-STEMI dengan very high risk patients. Ya. Sebenarnya sudah pernah kita bahas di salah satu webinar kita di Satu Hari Satu EKG. Nanti teman-teman bisa nyari sendiri di YouTube. Ini juga pernah saya share juga di YouTube. Nah, ini adalah beberapa jawaban dari teman-teman. Bentar, NSTEMI high risk. Rencana ada yang menganjurkan trombolitik ya, atau primary PCI. Nanti kita evaluasi. Apa harus primary PCI, apakah trombolitik ada tempat apa enggak ya. Ini Mbak Campaka dia usul konsul DPJP ya, harus konsul ya. STEMI equivalent ada curiga PE juga kemungkinan ya. Leishman disease, echo, antikoagulan ya. Non-STEMI luas, cek troponin, benar semua, aspilat dan lain-lain. Bagaimana dengan yang di IG ya? Di IG ini lebih beragam ya. Karena teman-teman lebih familiar di IG daripada di Telegram. STEMI equivalent, Monaco, revaskularisasi, fibrinolitik bila tidak ada PCI, ada yang menjawab seperti itu. Overall sih semuanya sudah oke. Jadi ini saya ambil dari guideline ESC ya. Jadi left main coronary obstruction yaitu kalau ada ST depresi di lebih dari 1 mili di 8 atau lebih inferolateral atau anterolateral dengan ST elevasi di AVR dan V1, suggest multivessel ischemia atau left main coronary artery obstructions ya. Terutama jika ada pasien dengan hemodinamik compromise. Memang pasien kita tadi hemodinamik masih baik, tapi jelas ada ST elevasi di AVR,
dan ST depresi di tempat lain. Dan kita harus mengambil sampel darah untuk troponin, tetapi tidak delay reperfusi strategi atau treatment. Nah, kita bisa melakukan echo, ya. Kalau echo tetap meragukan, primary PCI strategi, ya, immediate transfer to PCI center. Kalau memang pasien dirawat di rumah sakit yang tidak ada PCI. Perlu CT scan nggak? Nggak perlu ya CT scan. Nah, kecuali kalau kita curiga suatu aorta diseksi atau pulmonary embolism. Tapi kalau kita mengarahnya ke STEMI ya jangan dilakukan CT scan ya. Nah, kalau menurut guideline ESC 2020 non STEMI, ini sebenarnya termasuk pada immediate invasive strategy. Jadi 2 jam harus dilakukan suatu PCI ya. Ini presence, kalau tadi itu guideline AHA ya kalau tidak salah ya. Ini present ST diagnosis lebih dari 1 mili dan ST depresi. Nah, ini yang masuk guideline ESC. Jadi kalau bisa masuk ke cath lab kurang dari 2 jam karena termasuk very high risk kriteria. Dan ada beberapa review artikel yang menunjukkan bahwa ST elevasi di AVR merupakan salah satu prediktor untuk myocardial infarct. Nah, itu kenapa tadi dimasukkan dalam guideline. Ini salah satu contoh pasien dengan usia 50 tahun, chest pain. Kita lihat ST elevasinya di AVR, ya, dengan ST elevasi di V1, V2, ST depresi di tempat lain. Nah, ya, AVR sama V1-nya ST elevasi, V2-nya bahkan ikut ST elevasi, dan ST depresi di tempat lain. Apa yang kita dapat pada pasien ini? Pasien ini RCA, ada lesi di distal, atau osteal RPL ya, kalau tidak salah ya. Osteal right posterolateral branch. Nah, kemudian ini ada oklusi nih di LAD, diffuse di LCX ya. Tapi bukan di left main ya. Nah ini tadi lesinya di sini. Sebenarnya di LCX-nya juga oklusi. Dilakukan PCI. Ini dibaloning dulu supaya minimal ada flow. Ternyata diffuse dari atas sampai bawah ya. Diffuse dari atas sampai bawah. Kemudian dilakukan pemasangan stent pertama di LAD dulu. Nah, ini sudah lumayan lah daripada tadi awal kan buntu ya di sini ya. Di sini buntu ya. Di terakhir akhirnya intinya dipasang stent lah. Oke, kemudian ini ECG ini yang lebih ekstrim lagi. Ya, kita lihat ST elevasi yang diffuse di 1 sama AVL, V4, V5, V6. Sementara AVR-nya dia malah ST depresi di sini. Tapi yang lain ST elevasi, ST depresi 2, 3 FF. Kira-kira mana ini? Nah, ini bukan ST elevasi di AVR sih, tapi sebenarnya hampir mirip, yaitu kita dapat suatu trombus di left main. Jadi trombus di left main bisa tadi ST elevasi di AVR dengan diffuse ST depresi di tempat lain. Kalau ini tadi ST elevasinya di hampir semua lead dan ST depresi di AVR dan ternyata ada trombus di left main ya. Ini contoh pasien yang lain ya. Pasien usia 53 tahun female dengan hipertensi retrosternal chest pain, nyeri dada. Kita lihat apa yang kita lihat. ECG-nya sinus, ada ST elevasi di AVR ya. V1-nya enggak ST elevasi. Dan tapi ada diffuse ST depresi di V1, V2, V3, V4, V5, V6, 1 AVL, 2, 3 AVL semuanya ST depresi. Apakah ini left main atau triple vessel disease? Mari kita lihat. Pasien ini karena kebetulan ada di Afrika ya, itu tidak ada PCI di sana. Nah, ini agak sedikit keluar dari guideline dilakukan fibrinolitik. Ya. Kalau saya sendiri tidak menganjurkan, tapi ini pernah dilakukan fibrinolitik dan beruntungnya pada pasien ini tuh hasilnya cukup baik. Pasca fibrinolitik cukup baik. Ya. Ini ada di salah satu jurnal.
Tapi tidak sesuai guideline sebenarnya. Guideline sebenarnya tidak menganjurkan fibrinolitik pada pasien dengan ST elevasi di AVR. Karena didapat ternyata ada total oklusi di LCX, ini ada kolateral di sini, ya. Ada significant lesi di LAD dan RCA juga ada significant lesion. Ini nanti teman-teman bisa nyari jurnalnya di sini. Jadi pada pasien ini triple vessel disease tapi bukan left main. Jadi sekali lagi tidak selalu left main ya, tapi bisa dicurigai suatu triple vessel disease. Kalau pada pasien ini kemungkinan ada trombusnya di sini di LAD ya, karena kalau CX-nya ini udah lama ini ya, ada total oklusi berarti udah kronik ya. Kemungkinan di LAD karena tadi kita lihat ST elevasi, ST depresi di anterior yang sangat luas. Beruntungnya dengan fibrinolitik baik. Tapi apakah kemudian itu boleh kita jadikan sebagai pegangan? Oh kalau gitu, kalau ada ST elevasi di AVR seperti pasien ini, kita boleh dengan melakukan fibrinolitik. Nah nanti kita lihat ya di ujung dari diskusi kita ini kita bisa kita tarik kesimpulan deh. Ya. Nah ini salah satu dari jurnal ini juga sama. ST elevasi di AVR, ST depresi di tempat lain, ada RBBB, tapi bukan di left main oklusinya, tapi di left circumflex. Itu tadi. Jadi memang pada beberapa pasien pada AVR ST elevasi bisa terjadi suatu significant lesion dan bahkan mungkin sebelumnya ada trombus. Sebaliknya kita lihat ini, ya, pasien dengan shock. Ini datang dengan shock, ya, sesak kemudian shock. Kita lihat ada ST elevasi di V1, ST elevasi di AVR, kemudian ada ST depresi di tempat lain. Apakah ini left main atau triple vessel disease? Pasiennya shock, tensinya 60-an kalau tidak salah. Ini ceritanya di sini 10 menit, kemudian sesak, intubasi, CPR, ya, kemudian diberikan heparin, karena melihat ECG-nya seperti itu langsung dimasukkan ke cath lab. Hasilnya apa? Lihat nih, no significant coronary artery stenosis. Tidak didapatkan significant coronary artery stenosis. Kemudian dia PEA cardiac arrest. Ternyata apa? Ternyata dia pulmonary emboli. Ya. Itu tadi. Jadi intinya di sebagian juga tidak selalu pasien dengan ST elevasi di AVR selalu suatu significant stenosis arteri masalahnya. Bisa juga ini pulmonary emboli ya. Tuh. Ada pasien lagi, ini VT, pasien masuk dengan VT. Kemudian dilakukan defibrilator. Setelah defibrilasi, ini usia 70 tahun ya, dengan kardiovaskular risk factor, ada hipertensi, ada diabetes ya. Kemudian setelah itu ECG-nya kita lihat ada ST elevasi di AVR. ST depresi di V2, V3, V4, V5, V6, 1 AVL, 2 AVF ada sedikit ya, 2. Left main enggak ini? Wow, kita selalu berpikir ini pasti left main nih. Trombolitik atau PCI. Nah itu. Kalau kita ngambil yang dari Senegal tadi berarti boleh dong di fibrinolitik. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Pasien ini tidak dilakukan trombolitik tapi dilakukan suatu angiografi. Dan kita dapat apa hasilnya? RCA-nya bagus, paten sampai bawah. Oke. Kirinya ada masalah nggak? Kita lihat. Kirinya normal. Ya. Ini left main baik, circumflex baik, LAD baik, nggak ada stenosis, nggak ada trombus, nggak ada apa-apa. Jadi pasien ini bukan suatu koroner, dia adalah gangguan aritmia ya, VT yang kemudian ECG-nya menjadi iskemia pasca VT. Ya, troponinnya naik tapi bukan suatu coronary artery disease. Myocardial infarction type 2 ya. Jadi nanti teman-teman bisa cari di sini ya. Ventral tachycardia ST elevasi normal coronary arteries. Ini juga sama, 21 tahun, nyeri dada. Pada waktu datang dengan nyeri dada yang hebat, ECG-nya apa? SVT. Setelah SVT, kemudian kita lakukan kardioversi. Pasca kardioversi, kita dapat ECG-nya seperti ini. ST elevasi di AVR, ST depresi diffus di tempat lain. Pasiennya nyeri dada, bahkan setelah di kardioversi tetap nyeri dada. Nah ini teman sejawat yang mendapat pasien ini karena melihat ECG yang demikian curiga ini suatu left main disease.
atau triple vessel disease, dan kita dapat hasilnya normal coronary artery, suggestive of global ischemia karena post SVT. Ya, nanti teman-teman bisa nyari di sini. Jadi akhirnya ini sudah lama ini sebenarnya, tahun 2013, apakah diffuse ST depression dengan ST elevasi di AVR ini menunjukkan suatu left main coronary artery disease atau triple vessel disease, ya? Apa yang kita dapat? Ternyata dari ECG yang tadi, ST elevasi di AVR, itu hanya 28% yang terdiagnosa sebagai non-ST elevasi ACS. Nah, kemudian 57 pasien, 40% coronary artery, tidak ada signifikan di 26%, dan lihat ini, left main coronary artery atau ekuivalen itu artinya triple vessel atau LAD LCX-nya hanya 23%. Jadi pada pasien dengan estelasi AVR itu yang betul-betul hanya left main itu hanya 23%. Artinya kita ada kecurigaan tapi tidak selalu benar. Nah, ini juga ada tahun 2019 ya, di Arizona Medical Center, dan kita dapat bahwa ST elevasi AVR trombotiknya hanya 10% pasien. 10% pasien. Jadi artinya apa yang dilakukan tadi di Senegal fibrinolytic tidak selalu benar. Ya. Pas kebetulan saja apa yang dia lakukan adalah pas benar, jadi baik, ya itu yang tidak boleh kita lakukan. Pertanyaannya adalah kalau yang kena ini adalah saudara saya, paman saya, Pak D saya atau om saya, kita lakukan fibrinolytic apa enggak? Kalau saya sih enggak. Kalau teman-teman curiga banget suatu PE, lakukan CT scan. Kalau teman-teman curiga suatu STEMI, angiografi koroner, bukan suatu fibrinolytic. Ya. Jadi pada pasien kita ini tadi, kita non-ST elevasi ACS, apa yang saya berikan di UGD, saya berikan ticagrelor. Kenapa ticagrelor? Karena onsetnya lebih cepat. Memang guideline di non-STEMI tahun 2020 menganjurkan tidak dilakukan loading di UGD, terutama kalau pasien mau dilakukan kateterisasi. Tapi ya kalau saya, terus terang kalau misalnya saya yakin banget ini suatu ACS, saya sudah lakukan loading di UGD. Saya berikan ticagrelor karena dia onsetnya lebih baik, aspirin loading, heparin IV saya berikan masuk ICU, saya berikan statin hydrous, dan karena pasien ini tidak ada ronchi ya, saya berikan beta blocker dan berikan nitratpa masuk ke ICU. Kita dapatkan sambil proses asuransi ya, kebetulan karena beliau ini dengan insurance, jadi harus proses asuransi peningkatan troponin level, dan kita lakukan ini tadi ya, troponin level. Jadi jelas pasien kita tadi kemungkinan ada suatu non-ST elevasi ACS. Ini ada beberapa ECG lain, ada beberapa jurnal lain. Ini salah satu jurnal tahun 2008 ya. Gimana kalau misalnya ada pasien dengan ACS dan ada ST elevasi di AVR? Jadi memang kalau ada ST elevasi di AVR, kita dapat bahwa kalau ada ST elevasi di AVR itu merupakan salah satu prognostic value yang menunjukkan bahwa nanti akan meningkatkan 30-day mortality. Jadi memang ketika ada AVR ST elevasi ya memang kita harus segera melakukan tindakan ya. Ini ada ECG nih pasien nih, ST elevasi di AVR, ST depresi di diffuse di tempat lain. Tidak ada chest pain. Left ventricular laboratory, perlu angio enggak? Nah, itu juga pertanyaan ya. Ternyata pada pasien ini dilakukan angiografi dan hasilnya normal ya. Jadi itulah sebabnya kita tetap mengobati pasien bukan mengobati EKG ya. Pasien ke pasien itu beda. Guidelines kita ikuti tetapi tidak kita harus membabi buta, itu juga penting ya. Karena guidelines itu bukan kitab suci. Nah, pada pasien kita lakukan apa? Kita lakukan angiografi. Nah, ini ada subtotal occlusion di LAD. Di CX-nya juga ada subtotal occlusion di proximal CX. Sementara RCA-nya bagus. Jadi sekali lagi ini membantah bahwa setiap kali pasti left main. No.
kadang-kadang bisa left vein disease, bisa triple vessel disease, pada pasien ini double vessel disease, beberapa bahkan normal ya, tidak selalu suatu left vein disease. Pada pasien ini dilakukan PCI dan hasilnya baik. Ada beberapa teman yang menjawab dia dilakukan fibrinolitik. Ya, ini berdasarkan pada AHA tahun 2013 nih, estelevasi di lit AVR. Tapi pada tahun 2017 pada EST itu tidak dianjurkan fibrinolitik. Jadi anjurannya adalah suatu PCI strategi. Di sini tidak ada kata-kata untuk dilakukan fibrinolitik. Dan menurut saya juga ini lebih pas karena kita lihat tadi dari penelitian ada yang bahkan dari ST elevasi di AVR hanya 25% atau 10% yang ternyata merupakan suatu significant thrombotic lesion ya. Jadi kalau kita berikan trombolitik artinya apa? Manfaatnya belum tentu, antara manfaat sama resiko belum tentu imbang ya. Resikonya bisa lebih besar daripada manfaatnya. Dan itu yang harus kita perhatikan. So jangan lupa treat our patient like our family and then you will be a loving doctor. Oke? Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.